Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-467 atau hadis yang ke-11 dari bab Fadluz Zuhdi fid Dunya wal hasru ala taqallul minha. Bab tentang keutamaan zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk tidak terlena terhadap dunia. Hadis yang ke-11 dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Maksudnya di sini adalah dalam urusan dunia. Dan jangan kau lihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun ini riwayat Muslim. Adapun riwayat Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihim fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala min. Apabila salah seorang di antara kalian melihat ada orang yang memiliki kelebihan dari segi harta dan juga khalq, penciptaan, mungkin rupanya, dia lebih tampan, lebih cantik, lebih keren, maka hendaknya kita melihat orang yang di bawah kita. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Taib. Ibnu Hajar menjelaskan hadzal hadis jami'un lima'anil khair. Hadis ini menggabungkan segala bentuk kebaikan. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin sudah sering kali mendengarkan atau mengetahui bahwasanya Allah menyebutkan dunia ini dengan, atau Allah mensifati dunia ini dengan sesuatu yang hijau. Hijau dipandang dan manis dirasakan. Ini sudah kita sering ketahui. Namun timbul pertanyaan, bagaimana cara menyikapi kenikmatan dunia yang begitu hijau dan manis? Ini peringatan buat kita semua, buat anak, maupun buat para hadirin sekalian, bahwasanya sikap zuhud ini sangat sulit sekali. Cinta terhadap dunia ini menjadikan kita berlomba-lomba terhadap dunia. Bahkan kata para ulama, sifat hasad, itu sifat yang buruk, tercela. Sebab utamanya adalah karena cinta terhadap dunia, terlalu berlebihan cinta terhadap dunia. Apapun itu, hasad apapun itu sebabnya adalah karena kecintaan terhadap dunia. Makanya yang diperbolehkan adalah ghibthah. Itu kecintaan atau
rasa iri ya, terkait dengan hal-hal akhirat. Seperti misalkan melihat orang yang memiliki ilmu. Kita ingin seperti dia misalkan. Maka hal tersebut adalah boleh. Karena itu adalah berkaitan dengan akhirat. Atau kita melihat ada seorang memiliki harta. Namun harta tersebut digunakan di dalam hal-hal yang baik. Untuk bersedekah. Kita ingin seperti dia. Maka hal tersebut diperbolehkan. Maka bagaimana sikap yang benar. Untuk agar kita bisa menyikapi manisnya dunia ini ya. Kata para ulama tentunya dengan kita memandang yang lebih bawah di antara kita ya. Memandang yang lebih yang lebih buruk daripada yang kita miliki. Kita seringkali ya, dan ini fitrah manusia, cinta terhadap dunia. Kita diberi motor ya, kita ingin mobil. Mungkin mobil second dulu ya. Kita dapat mobil second, kita pingin mobil baru misalkan ya. Ini adalah fitrah manusia. Namun yang jadi masalah adalah bagaimana kita tidak terlalaikan terhadap dunia ini. Dan apabila kita mendapatkan nikmat Allah, hendaknya kita melihat yang di bawah. Kalau dalam urusan dunia ya. Kalau dalam urusan dunia hendaknya kita melihat yang di bawah kita. Kita memiliki rumah. Kemudian kita melihat ada orang yang memiliki rumah yang lebih besar ya. Maka kita pun segera melihat, alhamdulillah kita masih punya rumah. Masih banyak yang lebih parah daripada kita. Kita memiliki kendaraan. Kemudian kita melihat ada orang naik kendaraan mewah misalkan, Alphard dan sebagainya. Atau Lamborghini ya. Maka kita bersyukur alhamdulillah masih punya kendaraan. Masih banyak orang-orang yang di sana tidak memiliki kendaraan. Bahkan bukan hanya itu, tidak memiliki kaki pun ada. Maka kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan cara melihat apa yang ada di bawah kita. Ini salah satu cara bagi kita untuk bisa mendapatkan sifat zuhud ini. Imam Al-Munawi rahimahullah berkata ya, apabila seorang melihat orang yang berada di atasnya dalam urusan dunia, maka dia akan menganggap kecil nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Terus bagaimana cara mengobati penyakit ini? Ya. Maka hendaknya seorang melihat apa yang berada di bawahnya dalam masalah dunia ya. Dengan melakukan ini ya, senantiasa melihat apa yang berada di bawahnya, maka ini akan mengobati kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun menjadi ridho dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Imam Al-Ghazali mengatakan ya, ini perkataan Imam Al-Ghazali, syaitan senantiasa memalingkan manusia dengan membisikkan kepada manusia, kenapa engkau menjadi kurang semangat di dalam mencari harta ya. Ketika melihat ada orang ya, maka syaitan membisikkan, kenapa engkau kurang semangat dalam mencari harta? Lihatlah orang di sana ada yang bergaya hidup mewah. Maka akhirnya syaitan pun memalingkan dirinya dari agamanya. Dan apabila melihat ada orang yang malas ibadahnya ya, maka syaitan pun membisikkan, tenang saja ya, masih ada yang lebih rendah daripada dirimu dalam urusan akhirat. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, penting untuk kita ketahui dalam urusan dunia kita melihat yang di bawah. Namun dalam urusan akhirat maka hendaknya kita melihat yang lebih atas daripada kita. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, hendaknya kita melihat orang yang lebih atas daripada kita. Maka ketika kita ingin beramal soleh, hendaknya kita memandang yang lebih atas daripada kita. Seperti para nabi, para sahabat, ya, para salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, syuhada. Mereka hendaknya kita lihat. Yang demikian adalah agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya Allah berfirman, innal abrara lafi na'im
'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menjelaskan orang-orang abror, mereka mendapatkan kenikmatan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikianlah hendaknya seorang berlomba-lomba. Itu berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Dalam ayat yang lain yang sudah sering kita dengar, fastabiqul khairat. Ya, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kemudian ada sebuah hadis yang luar biasa ya, kata Nabi SAW, rahimallahu abdan nadhara ila man huwa dunahu fahamidallah wa syakarahu wa fi dinihi ila man huwa fawqahu fajadda wajtahada. Allah mengatakan Allah merahmati orang-orang atau seorang hamba yang senantiasa melihat tentang urusan dunia, dia senantiasa melihat ke bawah. Ya. Maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memuji Allah. Adapun dalam urusan akhirat, maka dia pun melihat ke atas. Fajadda wajtahada, maka dia pun jadi rajin dan bersungguh-sungguh ya. Nah. Baik, kita lihat ikhwas sekalian ya, para sahabat atau para salafus salih dahulu, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dalam urusan agama, mereka senantiasa melihat yang lebih atas daripadanya. Kalau dalam urusan dunia, mereka melihat yang di bawah mereka. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza ra'aitar rajul yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila engkau melihat ada seorang yang mengalahkanmu ya dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dari urusan akhirat. Kemudian Imam Wahib Al-Warid ya, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan ini stata'ta alla yasbiquka ila Allahi ahadun faf'al. Apabila engkau mampu untuk mengungguli seorang dalam perlombaan dalam rangka menggapai ridho Allah, maka lakukanlah. Ya. Jadi kalau engkau mampu mengungguli seorang dalam suatu perlombaan dalam rangka mengharapkan ridha Allah, maka lakukanlah. Nah, maka ikhwas sekalian ya, inti dari hadis kali ini adalah dalam urusan dunia, maka hendaknya kita melihat ke bawah. Dan demikian untuk apa? Untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita jangan bersedih apabila ada yang lebih mewah atau ada yang lebih kaya daripada kita misalkan. Punya rumah, punya istri 2. Apapun itu ya, kita jangan sedih. Masih banyak yang lebih di bawah kita. Hal tersebut akan menjadikan kita lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Kalau kita menghitung, maka tidak akan bisa kita hitung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu. Ya. Maka dengan cara ini, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita pun akan menjadi hamba-hamba yang zuhud, ya, yang memandang dunia rendah, ya, dan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ya, apabila dalam urusan akhirat, maka hendaknya kita melihat yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Karena tadi syaitan membisik-bisiki, itu ada yang lebih. Misalkan kita sholat, udah azan belum datang ya. Maka syaitan membisik-bisik itu masih ada yang main-main. Masih ada yang bekerja misalkan ya. Maka jangan, kita ketika dalam urusan akhirat kita selalu melihat yang berada di atas kita. Agar kita pun mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan ya. Wat tuqa wal afafa wal ghina. Al afaf di sini adalah sikap menjauhkan diri dari hal-hal perkara-perkara dunia yang diharamkan oleh Allah. Iffah ya, kita menjauhkan diri atau menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan dalam urusan dunia.
Al-ghina itu kecukupan. Maka kita pun merasa cukup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini diantara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita sikap ghina, ya, yaitu rasa cukup, dan ghina di sini adalah ghina nafs, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan.